Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi ujian akhir semester 4 mata kuliah metode numerik yang diampu oleh Bapak Nugroho Arif Sudibyo, SSI MPD. Sebelumnya, perkenalkan, ini adalah anggota kelompok 1. Yang pertama, Ainur Rahma Argita Manda. Yang kedua, Dimas Lambang. Yang ketiga, Ika Suryanti. Yang keempat, Suvita Permata Sari. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari akar persamaan berikut. Diketahui akar persamaan adalah fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 9x kuadrat ditambah 18x min 6. Di sini kita akan mencari 3 iterasi dari persamaan di atas dengan menggunakan metode biseksi. Lalu kita masukkan nilai A-nya yaitu 2, B-nya 4, lalu dengan jumlah iterasinya yaitu 3, lalu klik proses. Berikut ini adalah hasilnya. Saya akan menjelaskan bagaimana bisa mendapatkan nilai A, B, C, FC, FP, dan action-nya di setiap iterasinya. Saya akan mulai dari iterasi yang pertama. Diketahui nilai A awal adalah 2, yang berarti sudah kita masukkan, dan B awalnya adalah 4. Lalu untuk mencari nilai C-nya, yaitu dengan rumus C sama dengan A ditambah B bagi 2. Diketahui nilai A awalnya tadi 2, B awalnya adalah 4, maka C sama dengan 2 ditambah 4 sama dengan 6, lalu dibagi 2 sama dengan 3. Selanjutnya adalah mencari nilai FC-nya. Untuk mencari nilai FC-nya yaitu kita memasukkan nilai C yang sudah dicari tadi ke akar persamaan ini. Maka diketahui sebagai berikut. FC diketahui adalah 3. Sesuai dengan hasilnya, maka F3 sama dengan 3 pangkat 3 dikurangi 9 dikali 3 kuadrat ditambah 18 dikali 3 dikurangi 6, maka hasilnya adalah negatif 6. Lalu untuk mencari nilai FB-nya, ketahui nilai B awalnya tadi adalah 4, maka FB sama dengan F4 dengan cara yang sama seperti mencari nilai FC, yaitu dengan memasukkan nilai 4 di persamaan tadi. Jadi tinggal X-nya kita ganti dengan 4, maka hasilnya seperti ini. Lalu hasilnya adalah negatif 14. Untuk mencari tahu X-nya, perlu diketahui jika FB dikali FC kurang dari 0, maka A sama dengan C. Jika tidak, maka B sama dengan C. Jadi hasil di iterasi pertama ini, action-nya adalah B sama dengan C. Kenapa? Karena diketahui FB tadi adalah negatif 4, FC-nya adalah negatif 6, maka negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif. Positif adalah lebih dari 0, maka B sama dengan C. Jadi nilai B-nya berubah menjadi 3. Lanjut ke iterasi kedua. Untuk nilai A-nya tetap 2. Ini dikarenakan perhitungan di iterasi pertama tadi, nilai A-nya tidak berubah. Dan untuk nilai B-nya berubah dari 4 menjadi 3 karena hasil action di iterasi pertama tadi. Untuk menghitung nilai C-nya sama seperti tadi, yaitu C sama dengan A ditambah B dibagi 2. Diketahui
A-nya 2 dan B-nya adalah 3, maka 2 ditambah 3 sama dengan 5, lalu dibagi 2, jadi hasilnya 2,5. Selanjutnya adalah menghitung FC dengan rumus yang sama seperti di iterasi pertama tadi, yaitu dengan mengganti nilai X menjadi 2,5 pada akar persamaan seperti pada contoh berikut. Hasilnya adalah negatif 1,625. Lalu untuk mencari FB-nya, sama seperti mencari FC-nya, yaitu dengan mengganti nilai X di iterasi pertama tadi ke dalam akar persamaan seperti pada contoh, maka hasilnya adalah negatif 6. Untuk action-nya diketahui FB-nya sama dengan negatif 6 dan FC-nya negatif 1,625. Karena negatif ketemu negatif positif, maka nilai FB-nya dikali nilai FC-nya hasilnya lebih dari 0. Maka B sama dengan C, sehingga nilai B-nya berubah menjadi 2,5. Selanjutnya iterasi 3. Untuk nilai I-nya tetap 2 karena tidak berubah di iterasi yang pertama maupun iterasi yang kedua. Lalu nilai B-nya berubah di iterasi yang kedua tadi jadi 2,5. Lalu untuk menghitung nilai C-nya masih sama dengan rumus A ditambah B dibagi 2. Diketahui nilai A-nya 2 dan B-nya tadi diketahui 2,5, maka 2 ditambah 2,5 sama dengan 4,5 dibagi 2, yaitu 2,25. Lalu nilai FC-nya sama seperti rumus di iterasi sebelumnya, yaitu tinggal mengganti nilai X dengan 2,25 seperti yang sudah tertera di sini, maka hasilnya adalah 0,328125. Untuk nilai FB-nya masih dengan rumus yang sama, kita tinggal mengganti nilai X-nya menjadi 2,5 seperti yang didapat pada iterasi yang kedua tadi, maka hasilnya negatif 1,625. Hasilnya diketahui bahwa FB-nya negatif 1,625 dan FC-nya 0,328125. Karena negatif dikali positif, maka hasilnya negatif. Maka nilai FB dikali FC sama dengan kurang dari 0. Berarti actionnya adalah A sama dengan C. Maka nilai A adalah 2,25. Sekian presentasi penjelasan singkat dari saya mengenai cara menghitung akar persamaan tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian coding. Untuk bagian HTML, ini adalah elemen root atau induk dari seluruh halaman web, menunjukkan bahwa halaman web menggunakan dokumen XHTML. Lalu untuk bagian head, ini adalah elemen yang berisi informasi meta tentang halaman web, seperti judul, tautan ke file eksternal, dan metadata lainnya. Lalu untuk title ini menentukan judul halaman web yang akan ditampilkan di bilah judul browser. Lalu link digunakan untuk menautkan halaman web dengan file eksternal. Lanjut untuk bagian body, ini adalah elemen utama yang berisi semua konten yang akan ditampilkan di halaman web. Lalu untuk bagian ini adalah elemen untuk menampilkan judul di halaman web. Lanjut untuk fungsi persamaan, ini adalah definisi dari sebuah fungsi bernama persamaan. Fungsi ini menerima satu parameter yaitu Sx yang merupakan nilai yang akan digunakan dalam persamaan matematika yang telah didefinisikan. Di dalam fungsi ini, persamaan matematika yang diberikan dihitung dan nilai hasilnya dikembalikan. Lalu untuk bagian ini
Ini adalah persamaan matematika yang dihitung di dalam fungsi. Dalam contoh ini persamaan tersebut adalah fx sama dengan x3 min 9x2 ditambah 18x min 16fx sama dengan 3x min 9x2 tambah 18x min 6. Lalu untuk ini SA, SB, dan SN ini adalah variabel-variabel yang digunakan untuk menyimpan nilai-nilai yang diperoleh dari parameter yang diterima melalui metode get. Untuk bagian iset get ini adalah cara yang umum digunakan untuk memeriksa apakah suatu parameter telah dikirimkan melalui URL atau tidak. Jika parameter tersebut ada, maka nilainya akan dikonversi menjadi bilangan bulat menggunakan 1. Jika tidak, maka nilainya akan diatur menjadi 0. Lalu lanjut ke bagian form. ID form 1, name form 1. Ini adalah atribut yang memberikan identitas pada formulir. Lalu untuk metode get ini adalah metode HTTP yang digunakan untuk mengirimkan data formulir. Dan untuk action ini adalah atribut yang menentukan URL atau script yang akan dipanggil saat formulir dikirimkan. Lalu untuk tabelnya, untuk input ini tipe teks, ini adalah tipe input yang berarti input akan berupa teks. Lalu untuk class form control SM, ini adalah atribut kelas untuk memberikan gaya bootstrap pada elemen input. Untuk name B, name A, dan name N ini atribut nama yang digunakan untuk memberikan nama pada input. Lalu untuk ID-nya, ID B, ID A, dan ID N ini memberikan identitas unik kepada setiap elemen input. Dan untuk value-nya, ini adalah atribut value yang digunakan untuk menetapkan nilai awal dari setiap input. Lalu untuk bagian ini adalah tombol proses yang akan mengirimkan formulir ketika diklik. Lanjut untuk ini variabel sdata. Sdata R ini variabel ini didefinisikan tetapi tidak digunakan dalam blok kode yang diberikan. Lalu untuk if sn kurang dari 0, ini adalah struktur control if yang memeriksa apakah nilai dari variabel sn lebih besar dari 0. Jika benar, artinya jumlah iterasi yang diminta lebih dari 0, maka blok kode di dalamnya akan dieksekusi. Lanjut ke ini SFA sama dengan persamaan SA. Ini untuk menghitung nilai fungsi pada batas bawah SA dengan memanggil fungsi persamaan. Lalu untuk FSB persamaan SB, ini untuk menghitung nilai fungsi pada batas atas dengan memanggil fungsi persamaan SB. Lanjut if SFA SFB, ini adalah kondisi yang memeriksa apakah hasil perkalian nilai fungsi pada batas bawah dan batas atas memiliki tanda yang sama atau tidak. Jika tanda sama, artinya tidak ada perpotongan dengan sumbu X, maka akan ditampilkan pesan bahwa proses dihentikan karena tidak ada akar. Jika tidak, else. Jika tanda hasil perkalian nilai fungsi berbeda, artinya ada perpotongan dengan sumbu X atau akar, maka blok kode di dalamnya akan dieksekusi. Lanjut ini untuk bagian tabelnya. Setelah itu untuk bagian ini adalah log4 yang akan dieksekusi sebanyak Sn kali, di mana Sn merupakan jumlah iterasi yang telah ditentukan sebelumnya. Loop ini akan melakukan iterasi sebanyak jumlah iterasi yang telah ditentukan. Lalu untuk Sx sama dengan Sa plus Sb dibagi 2. Ini adalah perhitungan nilai Xx
yang merupakan nilai tengah dari batas bawah AA dan batas atas BB. Ini merupakan langkah dalam metode pencarian akar tertentu seperti metode biseksi. Untuk SFX persamaan SX, ini adalah pemanggilan fungsi persamaan XX untuk menghitung nilai fungsi pada titik XX, hasilnya disimpan dalam variabel SFX. Lanjut untuk SData R, ini adalah penambahan data hasil iterasi ke dalam variabel. Data ini mungkin akan digunakan nantinya untuk menampilkan hasil iterasi atau untuk keperluan lainnya. Lalu untuk penentuannya ini if SFX kurang dari 0, ini adalah kondisi yang memeriksa apakah hasil perkalian nilai fungsi pada titik AA dan titik XX memiliki tanda yang berlawanan. Jika tanda berlawanan, artinya terjadi perpotongan antara titik AA dan titik XX. Maka nilai XX akan digunakan sebagai titik baru untuk AA karena ada perpotongan. Lalu untuk A sama dengan C, jika hasil perkalian nilai fungsi FA, FA dan FX berlawanan, maka nilai XX akan digunakan sebagai titik baru untuk AA, sehingga keterangan escape akan diatur menjadi A sama dengan C. Tapi jika tidak, maka XX akan digunakan sebagai titik baru untuk BB, sehingga keterangan escape akan diatur menjadi BC. Elemen TR ini adalah elemen untuk mendefinisikan sebuah baris dalam tabel. Untuk atribut backcolor, ini adalah atribut yang memberikan warna latar belakang tertentu pada baris tabel. Warna yang diberikan adalah putih. Ini sel-sel TD dalam baris tabel. Setiap sel TD menampilkan satu bagian dari data hasil iterasi. Untuk aligned center, ini adalah atribut yang menyentuhkan teks dalam sel secara horizontal di tengah. Terus untuk penyesuaian nilai batas A dan B. Untuk ini adalah kondisi yang memberikan apakah hasil perkalian nilai fungsi pada titik A dan titik X memiliki tanda yang berlawanan. Untuk yang SB sama dengan SX, penugasan nilai X kepada variabel B sehingga X menjadi batas atas baru. Untuk SFB sama dengan SFX, yaitu penugasan nilai FX kepada variabel FB sehingga FX menjadi nilai fungsi pada batas atas baru. Ya, untuk ini juga sama yang di atasnya itu. Terus untuk pengaturan tanda koma, if SKSN, ini adalah kondisi yang memeriksa apakah iterasi saat ini bukan merupakan iterasi terakhir diberikan oleh variabel n. Jika iterasi saat ini bukan iterasi terakhir, maka tanda koma akan ditambahkan pada variabel datar sebagai pemisah antara setiap data hasil iterasi. Untuk ini yaitu penambahan tanda koma pada variabel datar. Terus untuk penutupan tag tabel ini adalah penutupan tag untuk elemen tabel HTML. Untuk elemen tabel ini adalah elemen yang digunakan untuk membuat tabel di HTML, kelas tabel, tabel border, tabel hover, dan tabel SM digunakan untuk memberikan gaya dan tata letak pada tabel menggunakan bootstrap. Untuk elemen date, ini ada bagian dari tabel yang menunjukkan bagian kepala header dari tabel. Baris TR dalam elemen date
Ini kelas Table Info Alexander. Ini adalah atribut kelas yang memberikan warna latar belakang tertentu pada baris tabel dan menyatukan teks secara horizontal di tengah. Untuk sel-sel TH dalam baris, setiap sel TH menampilkan judul kolom yang akan ditampilkan dalam tabel. Untuk yang iterasi 1, 2, dan 3, ini adalah judul-judul kolom yang akan ditampilkan pada tabel. Baris TR di luar elemen dat ini adalah baris tabel yang tidak terdapat dalam elemen dat. Kemungkinan merupakan baris untuk menampilkan data, tapi kurang lengkap karena hanya terdapat pembukaan tag TR tanpa kelanjutannya. Dan ini backcolor juga warna untuk backgroundnya tadi. Ini fungsi hitung f x ini adalah definisi dari sebuah fungsi yang disebut hitung f. Fungsi ini menerima satu parameter x dan mengembalikan nilai dari fungsi matematika tertentu yang diberikan pada parameter tersebut. Inisial nilai A dan B dan variabel A dan B diinisialisasi dengan nilai 2 dan 4 secara berturut-turut. Ini adalah nilai awal yang akan digunakan dalam suatu proses pencarian akar persamaan matematika menggunakan algoritma tertentu seperti metode biseksi. Untuk iterasi 1, baris perhitungan echo. Ini adalah perintah echo yang mencetak teks hitung C sama dengan A plus B garis miring 2 ke dalam halaman HTML. Ini adalah langkah untuk memberikan informasi tentang langkah-langkah yang dilakukan dalam proses perhitungan. Untuk perhitungan nilai C, ini adalah langkah untuk menghitung nilai C yang merupakan titik tengah nilai A dan B dalam metode biseksi. Panggilan fungsi untuk menghitung f, C. Ini adalah panggilan fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai fc berdasarkan nilai c yang telah dihitung sebelumnya. Hasil dari fungsi ini disimpan dalam variabel fc. Ini untuk cetak informasi tentang nilai c dan f. Ini adalah perintah echo yang mencetak nilai C beserta perhitungannya ke dalam halaman HTML. Sedangkan yang ini adalah perintah echo yang mencetak teks hitung FC ke dalam halaman HTML untuk memberikan informasi tentang langkah berikutnya. Untuk yang ini adalah perintah echo yang mencetak persamaan matematika yang digunakan untuk menghitung nilai FC ke dalam halaman HTML. Untuk baris yang ini adalah perintah echo yang mencetak hasil perhitungan FC ke dalam halaman HTML. Echo hitung FBR ini perintah untuk mencetak teks hitung FB di halaman web diikuti oleh tag BR untuk membuat baris baru pada tampilan web. Dan di bawahnya ini adalah perintah untuk mencetak rumus matematika di halaman web dalam kode PHP. Nilai variabel B diambil dari variabel yang telah ditentukan sebelumnya.
Dan ini adalah panggilan fungsi hitung f dengan parameter b yang menghitung nilai dari fungsi f b berdasarkan nilai yang diberikan. Dan ini adalah perintah untuk mencetak hasil perhitungan fungsi fb di halaman web, nilai variabel b dan hasil perhitungan fb dimasukkan ke dalam string untuk dicetak. Selanjutnya, ini adalah perintah untuk mencetak teks jika fb, fc, di c0, fb, fc0 di halaman web diikuti oleh tag br untuk membuat baris baru. Selanjutnya, ini adalah perintah untuk mencetak teks maka a sama dengan c di halaman web diikuti oleh tag br untuk membuat baris baru. Selanjutnya, ini adalah perintah untuk mencetak teks jika tidak b sama dengan c di halaman web diikuti oleh tag br untuk membuat baris baru. Ini yang untuk if. Ini adalah struktur kontrol if else yang mengevaluasi apakah hasil perkalian dari fb dan fc kurang dari 0. Jika benar, maka akan dieksekusi blok pertama if, dan jika salah maka akan dieksekusi blok kedua else. Ya, untuk codingannya ini untuk jika hasil perkalian fb fc kurang dari 0 maka dilakukan hal berikut. Ini mencetak bahwa A diset sama dengan C diikuti oleh tag BR untuk membuat baris baru. Dan variabel A diset sama dengan nilai dari variabel C. Jika hasil perkalian FB, FC tidak kurang dari 0 atau lebih besar atau sama dengan 0, maka dilakukan hal tersebut. Untuk yang atas, ini mencetak bahwa B diset sama dengan C, diikuti oleh tag BR untuk membuat baris baru. Dan untuk yang kedua ini, variabel B diset sama dengan nilai dari variabel C. Dan untuk yang terakhir, ini mencetak nilai variabel C untuk B diikuti oleh tag BR untuk membuat baris baru. Ini adalah perintah untuk mencetak penjelasan tentang hasil perkalian FB dan FC di halaman web. Dalam kasus ini hasilnya adalah positif. Dan ini untuk iterasi kedua dan ketiga dengan codingan yang sama seperti iterasi 1. Berikut ini saya akan menjelaskan untuk penutup dari tag yang atas sendiri menandakan akhir dari sebuah baris dalam sebuah tabel HTML. Untuk yang tabel ini, penutup dari tag tabel yang menandakan akhir dari sebuah tabel HTML. Untuk yang PHP, ini adalah untuk yang PHP, ini adalah penutup dari struktur kontrol PHP yang dimulai sebelumnya. Untuk yang div, ini adalah penutup dari tag div kedua menandakan akhir dari div lainnya yang mungkin digunakan untuk tujuan yang berbeda. Yang div class container, ini adalah pembukaan dari sebuah div dengan kelas kontainer yang mungkin digunakan untuk menata konten dalam halaman web dengan cara tertentu. Untuk yang div class content, ini adalah pembukaan dari sebuah div dengan kelas konten yang mungkin digunakan untuk menampung konten utama atau signifikan dalam halaman web.
Untuk yang baris ini adalah sebuah hyperlink HTML yang mengarah ke halaman class PHP dan ditampilkan sebagai tombol dengan kelas button dan button primary. Teks di dalam answer adalah next yang mungkin berfungsi sebagai tautan ke halaman berikutnya dalam aplikasi atau situs web. Ini untuk yang body, ini adalah penutup dari tag body menandakan akhir dari konten yang ditampilkan dalam halaman web. Untuk yang terakhir ini yaitu HTML, ini adalah penutup dari tag HTML menandakan akhir dari sebuah dokumen HTML. Semua kode HTML dan PHP seharusnya ditutup dengan tag ini untuk memastikan validitas HTML. Sekian presentasi dari kelompok 1. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Jika ada salah kata dan kata yang tidak berkenan, kami memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.